Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami siswa kelas 6A. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun belajarnya dari rumah. Kali ini kita akan membahas materi di tema 2, subtema 2, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang simaklah tayangan berikut ini. Materi pertama yaitu menulis informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, subjek ini bisa berupa orang, benda, hewan, dan tumbuhan. Sementara predikat itu tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Objek merupakan suatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Keterangan, penjelasan di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Nah, perhatikan contoh kalimat berikut ini. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Atta itu merupakan kalimat subjek. Memproklamasikan itu predikat. Kemerdekaan Indonesia merupakan objek. Di Jakarta itu merupakan keterangan. Nah, coba tentukan SPOK dari kalimat efektif berikut. Nah, dari kalimat tersebut dapat kita tentukan SPOK-nya adalah TKR dan rakyat itu merupakan subjek. Melancarkan itu merupakan predikat. Serangan itu merupakan objek. Markas sekutu itu merupakan keterangan. Selanjutnya kita akan membahas melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting dari sebuah teks yang telah kamu baca. Saat membuat peta pikiran, sebaiknya menggunakan kalimat efektif. Nah, ingat kembali dengan peta pikiran, bentuk peta pikiran dapat dibuat seperti berikut. Nah, dari peta pikiran tadi, kalian membuat peta pikiran dari teks sejarah. Ingat kembali, peta pikiran adalah cara menyajikan informasi penting dalam bentuk diagram dan sebagainya. Peta pikiran dapat membantu kita lebih memahami dan mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kita baca. Nah, berikut langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang pertama adalah baca teks dengan cermat. Kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ketiga, tulislah informasi dari setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Selanjutnya, dalam tema 2 ini kita juga menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Peta pikiran dapat dibuat dalam bentuk diagram. Sajikan informasi penting yang kamu temukan dari teks dalam bentuk diagram yang sesuai. Baik anak-anak, itulah tadi tayangan tentang materi tema 2, subtema 2 muatan bahasa Indonesia. Sekarang, carilah sebuah teks di buku atau majalah yang berkaitan dengan sejarah. Selanjutnya, temukan informasi penting dari teks tersebut. Sajikan informasi penting tersebut dalam bentuk diagram. Kamu juga bisa menggunakan buku tema 2
Subtema 2, muatan bahasa Indonesia, untuk menambah informasi dan wawasan serta melihat daftar tugas yang sudah dibagikan. Silakan dikerjakan tugas mandirinya di rumah. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.